Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Tan Yun bertarung dengan Nirou, tuan muda dari Istana Mendalam Enam Surga. Pada saat itu, wanita itu melarikan diri dengan Xuan Ying yang menyala dan hanya menangkap seorang murid laki-laki bernama Lin Peng. Tan Yun mengetahui dari mulut Lin Peng pada saat itu bahwa Master Istana Suangwong Enam Surga, ingin meminta seluruh istana untuk menemukan seseorang yang akan menggunakan formasi pedang pembantaian Hongmeng, dan seni pedang pembantaian Hongmeng. Dan Tan Yun dapat mengetahui dari pedang enam kaisar surgawi yang Nirou gunakan pada waktu itu, bahwa ibunya adalah reinkarnasi dari enam kaisar abadi surgawi. Tujuan reinkarnasi adalah untuk membunuh dirinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata dengan dingin, "Bagaimana keadaan Raja Istanamu sekarang?" ucap dari Tan Yun. "Aku tidak tahu," ucap dari pria itu. "Bagaimana dengan kalian?" ucap dari Tan Yun melirik 108 orang lainnya. 108 orang juga mengatakan tidak tahu. Tan Yun tiba-tiba berbalik, memandang 6 anggota hukuman surgawi, dan berkata, "Kalian tidak meninggalkan salah satu dari mereka, semuanya eksekusi," ucap dari Tan Yun. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, Tan Yun dengan cepat meninggalkan sekte Long Yunzong, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembak ke arah tebing gunung lebih dari 600.000 mil jauhnya. Tan Yun membuka gua di tebing seperti pisau, dan kemudian Tan Yun masuk dan membuat lingkaran sihir di pintu masuk gua. Tan Yun menunggu dengan cemas Huang Fu Guchong kembali. Tan Yun khawatir tentang Mu Mengyi, Shen Subing, dan Zhong Wu Xiao. Tan Yun yang berada dalam gua, tiba-tiba, teriakan marah terdengar, "Tan Yun, kamu tidak bisa melompat," ucap dari suara itu. Dilihat dari suaranya, Tan Yun tahu bahwa itu adalah pemimpin organisasi pembunuhan yaitu, suara Huang Fu Guchong yang telah kembali. Alasan mengapa dia berbicara dengan nada seperti itu, secara alami disengaja. Setelah Tan Yun menerima kode, Tan Yun menyuruh Huang Fu Guchong masuk ke dalam gua. Tan Yun menemukan bahwa Huang Fu Guchong memegang leluhur keempat penegak hukum, yaitu Han Gu, yang dadanya ambruk dan terluka parah dan pingsan. "Tuan, Han Gu adalah orang pertama yang meninggalkan Huang Fu Shengzong dan ingin membunuhmu," Huang Fu Guchong berkata dengan jujur. "Bawahan berpikir bahwa kamu pasti mengkhawatirkan keselamatan kedua wanita itu, jadi mereka menangkapnya untuk diinterogasi. Anda dapat menanyakan kepada Ni dan belajar tentang situasi Huang Fu Shengzong saat ini secepat mungkin. Selain itu, leluhur penegak hukum selalu setia, dan ketika kesalahpahaman terpecahkan, dia akan tetap setia kepada Anda," ucap dari Guchong. Mendengar ini, Tan Yun memandang Huang Fu Guchong, dan berkata dengan persetujuan, "Ini pekerjaan yang bagus, bangunkan dia," ucap dari Tan Yun. "Baik tuan," ucap dari Huang Fu Guchong melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual menembus alis Han Gu. Ketika Han Gu bangun, dia merasa tidak berdaya dan menemukan bahwa Ling Qi di penjara. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Tan Yun berdiri di depannya. Dia berdiri dengan gemetar dari tanah, seperti serigala lapar, menatap Tan Yun, dan berkata, "Kamu hina," ucap dari Han Gu. "Diam," Huang Fu Guchong memarahi Han Gu, "kamu bodoh telah tertipu, Tuan tidak membunuh Tuan Sekte Lama sama sekali," ucap dari Guchong. "Tidak," Han Gu memandang Huang Fu Guchong dengan senyum sedih, dan berkata, "Siapa kamu? Biarkan leluhur ini menebak, aku adalah level ke-7 dari domain dewa yang bermartabat, dan aku bukan lawanmu, dan Anda bukan anggota Huang Fu Shengzong. Jika tidak, maka Anda pasti bersama Tan Yun," ucap dari Han Gu. Suara Han Gu tiba-tiba berhenti, karena Huang Fu Guchong menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memadatkan seutas ingatan Tantai Xuanzong dalam kehampaan.
Ketika Han Gu mengetahui situasinya, dia berlutut di depan Tan Yun dengan lutut ditekuk. Tuan Sekte Lama meninggal terlalu parah, dan kamu terlalu dirugikan, ucap dari Han Gu. Kamu terluka, bangun dan katakan, ucap dari Tan Yun membantu Han Gu dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi dengan Mu Mengyi, Xiao, Su Bing, dan yang lainnya, apakah mereka terlibat dalam masalah ini, ucap dari Tan Yun. Han Gu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Sekte, yakinlah, kedua wanita itu adalah murid-murid dari divisi berjasa, hanya dipenjarakan di wilayah suci yang berjasa, ucap dari Han Gu. Bagus, bagus, Tan Yun menghela napas lega, ayo, ceritakan situasi terkini dari sekte secara rinci, terutama detail pembunuhan Master Sekte Lama, ucap dari Tan Yun. Baik Master Sekte. Han Gu memilah-milah pikirannya dan berkata dengan jujur, pada akhir malam, 2 hari yang lalu, Komandan Tian Lao, melihatmu memasuki kuil Huang Fu dengan matanya sendiri. Saat itu, kamu atas dasar sesuatu yang penting masuk ke kuil dengan Master Sekte Lama. Master Sekte Lama membiarkan Tian Lao pergi dan kemudian Tuan Sekte Lama itu mati. Sebelum Master Sekte Lama meninggal, Master Sekte Lama itu menulis kata-kata dengan darah, bahwa kamu adalah mata-mata dan ingin membunuhmu. 8 leluhur agung dari 8 divisi, selain leluhur Feng Yun, mereka muncul di Gunung Kuno Huang Fu, bersama dengan Tian Lao. Dan menyaksikan kematian penguasa lama bersama dengan Tian Lao. Kemudian, ayah dari Master Sekte Lama memanggil para pemimpin senior dari 9 cabang Sekte Suci dan mengusulkan untuk menghapuskan posisi Anda sebagai penguasa. Kecuali Feng Yun yang sedikit ragu, semua pemimpin senior dari 8 lainnya dan cabang lainnya langsung setuju. Feng Yun setuju setelah ditegur dengan marah oleh Master Sekte Tua karena ragu-ragu. Namun, Feng Yun seorang lelaki tua, untuk menjauhkan diri darimu, dia sebenarnya mengusulkan agar Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao dieksekusi di depanmu setelah menangkapmu hidup-hidup. Orang tua ini memiliki pikiran jahat. Apalagi yang bisa dia katakan, jika dia tidak bisa menangkapmu, dia akan mengeksekusi Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao sebagai umpan, dan membiarkanmu melemparkan dirimu ke dalam jaring, ucap dari Han Gu. Ketika Tan Yun mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela, dan tiba-tiba, matanya menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Saya bertanya kepada Anda, apakah Feng Yun mengatakan ini ketika seseorang mengusulkan untuk membunuh Mengyi dan Xiao, ucap dari Tan Yun. Han Gu tertegun sejenak, dan dia tiba-tiba sadar, Tuan Sekte memprediksi hal-hal seperti dewa, memang ada, maksudmu, Feng Yun melakukan ini untuk menyelamatkan kedua tunanganmu, ucap dari Han Gu. Setelah Han Gu selesai bertanya, dia berkata lagi, iya, itu pasti. Pada saat itu, semua orang setuju untuk membunuhnya ketika kamu ditangkap, dan hanya Feng Yun yang mengatakan bahwa dia ingin menangkapmu hidup-hidup, agar kamu tidak mati. Sepertinya leluhur agung Feng Yun adalah orang yang baik, ucap dari Han Gu. Saya tidak tahu apakah dia orang yang baik atau tidak. Tan Yun menghela nafas dan berkata, namun, aku, Tan Yun, berutang budi untuk ini. Baiklah, lanjutkan, ucap dari Tan Yun. Baik Raja, Han Gu berkata dengan marah, Master Sekte, situasimu saat ini mengkhawatirkan. 8 leluhur besar yang lengannya dihapuskan karena kamu sebelumnya, membawa lebih dari 150 leluhur dan tetua gerbang suci dari 8 divisi keluar untuk menemukanmu. Bahkan leluhur penegak hukum kami secara keliru percaya bahwa Anda telah melukai Master Sekte Lama, dan mereka juga mengirim untuk membunuh Anda satu demi satu. Ayah leluhur lama itu menjelaskan bahwa jika ada yang bertemu denganmu, mereka harus membawa mayatmu jika mereka tidak bisa menangkapnya hidup-hidup. Yang lebih penting adalah, dalam situasi saat ini, jika ada divisi yang membunuhmu, maka raja berikutnya akan dipilih dari divisi itu. Jadi, terutama 8 divisi selain divisi formasi, tidak sabar untuk membunuhmu.
Mereka benar-benar menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar untuk Master Sekte berikutnya, ucap dari Han Gu. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan mondar-mandir dari gua. Aku punya 2 pertanyaan untukmu. Pertama, 8 leluhur 2 hari yang lalu, mengapa mereka muncul di gunung kuno Huangfu, dan ketika Master Sekte lama dibunuh oleh pengkhianat, mereka muncul, dan mengapa Feng Yun tidak pergi? Kedua, jika leluhur penegak hukum membunuh Master Sekte ini, maka mereka akan menjabat, dan apakah Master Sekte akan dipilih dalam sistem penegakan hukum, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, meskipun Han Gu tidak tahu mengapa Tan Yun menanyakan pertanyaan ini, dia masih berkata dengan jujur, dikatakan bahwa setelah Master Sekte tua mengetahui bahwa kamu adalah seorang mata-mata, dia memerintahkan Tuoba Qingtian untuk mengadakan leluhur besar lainnya, datang untuk membahas penghapusan rajamu. Adapun Feng Yun, desas-desus yang didengar oleh bawahan adalah bahwa Raja Tua tahu, kamu dan Feng Yun memiliki hubungan pribadi yang mendalam, jadi mereka sengaja tidak membiarkan Feng Yun pergi. Jika Master Sekte dibunuh oleh orang dari penegak hukum, aku tidak yakin Master Sekte berikutnya akan dipilih dari sistem penegakan hukum, ucap dari Han Gu. Mendengar ini, mata Tan Yun berkedip, menatap Huangfu Guchong, dan mencibir, sekarang semuanya sangat jelas, kematian Raja Tua, dan Tuoba Qingtian itu ada hubungannya. Itu benar, Huangfu Guchong bergema, Tuan, 7 dewa yang mengejarmu, semuanya adalah usulan dari Tuoba Qingtian. Tuan, apa rencanamu selanjutnya, apa yang harus lakukan, ucap dari Huangfu Guchong. Tan Yun berkata dengan senyum terukur, lakukan saja, ucap dari Tan Yun. Lakukan, apakah rencananya Tuan, ucap dari Huangfu Guchong dan Han Gu, alis putih mereka berkerut karena alasan yang tidak diketahui, karena Tan Yun tidak menjelaskan apa-apa, tetapi memandang Huangfu Guchong dan memerintahkan, pergi bunuh seseorang yang mencari saya dan bawa mayatnya kembali, ucap dari Tan Yun, dan Tan Yun memandang Han Gu dan berkata, kamu di sini untuk memulihkan diri, dan aku akan memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu yang penting selanjutnya, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, setelah Han Gu menjawab, dia duduk bersila untuk pulih dari cedera. Keesokan harinya, malam pun tiba. Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum, menggunakan teknik tembus pandang untuk datang ke tebing, dengan lembut meneriakkan kata, Master Sekte, ucap dari Guan Xuankui. Mendengar ini, Tan Yun membiarkan Guan Xuankui memasuki gua dan bertanya, apa yang terjadi dengan keluargaku, ucap dari Tan Yun. Master Sekte, yakinlah, leluhur kedua akan melindungi keluargamu, ucap dari Guan Xuankui menegaskan dalam nada suaranya. Oke, sangat bagus, Tan Yun merasa lega. Setelah itu, setelah Guan Xuankui dan Han Gu saling menyapa, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius. Tuan, Anda tidak tahu, sekarang ada dewa tingkat tinggi, dan leluhur yang ingin membunuh Anda, situasinya benar-benar bahaya, ucap dari Guan Xuankui. Mendengar ini, mata Tan Yun penuh dengan kedinginan, dan nadanya mengungkapkan bahwa dia mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jangan panik, saya punya rencana untuk menghadapi mereka, ucap dari Tan Yun. Wosh! Udara di gua bergetar, tetapi itu adalah kedatangan Huangfu Guchong, yang muncul di gua dengan mayat. Tuan, bawahan membawakanmu mayat itu. Huangfu Guchong melemparkan mayat itu ke tanah dan menunjukkannya. Tuan, apakah Anda ingin melakukan sesuatu untuk menyembunyikan langit dan menyeberangi laut, ucap dari Huangfu Guchong. Baiklah, Tan Yun berkata dengan murung, hanya dengan cara ini saya dapat membuat para leluhur yang mencari saya menyerah mengejar saya sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini saya dapat memiliki waktu untuk tumbuh dewasa untuk membunuh musuh dan mengambil kembali apa yang saya hilangkan, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Huangfu Guchong tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, Tuan, dengan segel suci guru sekte di sini,
Master Sekte akan menggantikannya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya, ucap dari Huan Fu Guchong. Oh, kenapa? Ucap dari Tan Yun tercengang. Huang Fu Guchong berkata dengan jujur, Tuan Sekte, Anda tidak tahu apa-apa. Sebenarnya, sejak leluhur duduk, leluhur ingin mencegah Master Sekte berikutnya dibunuh oleh pencuri dan menempati sarang murai. Oleh karena itu, leluhur memurnikan segel suci untuk Master Sekte. Dan menyatakan kepada seluruh sekte bahwa orang yang memperoleh segel Master Sekte adalah Master Sekte. Apakah pihak lain mencuri segel suci atau merampok segel suci, dia tetaplah Master Sekte. Tidak lama setelah berita itu diumumkan, leluhur menepati Master Sekte. Pada hari kedua duduk, dilaporkan bahwa segel Master Sekte dicuri yang diatur oleh leluhur M. Karena leluhur duduk sebelum transformasi, leluhur memanggil Master Sekte kedua ke sofa, dan diam-diam menyerahkan segel suci Master Sekte kepada Master Sekte kedua. Master Sekte kedua memegang segel suci untuk mencegah hal itu terjadi, jika ada orang. Jika Anda ingin merebut tahta, pada saat itu, Anda dapat mengambil segel suci dan mengambil kembali posisi Master Sekte. Leluhur juga membiarkan rahasia ini terus diteruskan ke Master Sekte berikutnya, sampai Master Sekte lama memberi Anda menara yang indah, dan memiliki segel Master Sekte di tangan Anda, dan seluruh Sekte Huang Fu tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kualifikasi untuk menghapusmu. Bahkan jika sekarang Anda dihapuskan posisi rajamu, kamu masih bisa mengambil segel suci raja untuk mengambil posisi penguasa ambil kembali, ucap dari Huang Fu Guchong. Mendengar ini, Tan Yun merasakan banyak emosi, merasakan pandangan jauh ke depan dari kakek dan kakeknya, dan pada saat yang sama ada arus hangat yang dalam di hatinya. Baru sekarang Tan Yun menyadari bahwa Tantai Xuanzong telah mencapai di lantai 12 menara suci yang sangat indah, tidak akan ada tempat untuk menempatkan segel suci dari Master Sekte tertinggi dari Sekte Huang Fu. Tan Yun memejamkan mata dan berkata dengan tegas, Ayah mertua, Anda telah mengabdikan hidup Anda untuk Sekte Suci Huang Fu terlalu banyak, dan Yuner dapat dikatakan menikmati kesuksesan. Demikian pula, menantu juga membersihkan kekacauan ini. Tapi jangan khawatir, ketika Anda melangkah kembali ke Sekte Huang Fu dalam beberapa dekade, Yuner pasti akan memberi Anda sekte tertinggi. Sebuah sekte suci yang membuat benua hukuman surgawi bergetar, ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membalikkan tangannya, dan pedang ilahi Hongmeng. Uci. Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala mayat itu, lalu mengarahkan tangan kanannya ke arah mayat tanpa kepala itu dan mengambil gambar dari udara. Bang! Daging dan darah terbang, dan segera mayat tanpa kepala itu menjadi berdarah, memperlihatkan sepotong tulang putih. Hangu, ambillah, ucap dari Tan Yun menyerahkan pedang ilahi kepada leluhur penegakan hukum keempat. Master Sekte, kenapa kamu, ucap dari Hangu. Di mata keruh Hangu, ada 7 titik kebingungan dan 3 titik pencerahan. Tan Yun berkata, kamu ambil pedang ilahi dan bawa mayat tanpa kepala ini kembali ke Sekte, katakan bahwa mayat itu adalah aku, lalu kamu tunjukkan pedang untuk membuktikan identitasku. Pada saat yang sama, kamu memberitahu semua orang bahwa Guan Xuankui dan aku berada di pihak yang sama, dan setelah kamu membunuh Guan Xuankui, kamu terluka parah dan membunuhku, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Huang Fu Guchong, Guan Xuankui, dan Hangu semua mengangguk, karena strategi ini layak. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya benar-benar meyakinkan ketiga strategi Tan Yun yang berhati-hati dan mulus. Mereka melihat Tan Yun dengan arogan berkata, tentu saja, leluhur dari setiap divisi tidak mudah untuk meyakinkan mereka, Hangu, setelah Anda kembali ke Sekte, pergi ke Tanah Suci berjasa, dan diam-diam memberi tahu Meng Yi dan Xiao, biarkan mereka menunjukkan bahwa mayat tanpa kepala itu adalah aku, dan mereka meneteskan air mata. Dengan cara ini, semua leluhur ini akan tertipu.
Setelah ditipu, Han Gu, kamu akan membuat gambar memori Master Sekte lama, dan diam-diam, menunjukkannya kepada kakek saya, yaitu Tante Yu. Kemudian membiarkan kakek saya mengumpulkan eksekutif tingkat tinggi dari berbagai lini, mengumumkan bahwa karena Anda membunuh saya, Master Sekte berikutnya akan menjadi dipilih dari divisi penegak hukum. Pada saat itu, 9 divisi pasti tidak akan setuju, terutama orang yang berpura-pura menjadi saya untuk membunuh Master Sekte lama, pasti akan mendorong, atau memprotes dengan leluhur 8 divisi lainnya. Leluhur akan mengirim murid mereka sendiri untuk bersaing secara langsung untuk posisi raja. Dan waktu untuk bersaing untuk posisi raja akan ditetapkan dalam 10 tahun. Dengan cara ini, leluhur akan stabil dan dalam 10 tahun perang saudara tidak akan pecah. Pada saat yang sama, dari sudut pandang mata-mata, bahkan jika mereka mengambil tindakan terhadap Huang Fu Shengzong, mereka hanya akan melakukannya setelah posisi raja ditentukan. Bagaimanapun, setiap mata-mata tahu bahwa sekali orang mereka sendiri jika Anda menjadi raja, Anda akan menduduki Huang Fu Shengzong tanpa pertumpahan darah, dan tidak perlu menumpuk mayat untuk menyerang. 10 tahun kemudian, ketika upacara penobatan raja dimulai, itu akan tiba saatnya bagiku untuk membasuh musuhku dengan darah, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Huang Fu Guchong memandang dengan kagum, dan berkata, Master Sekte memiliki strategi yang bagus, strategi ini layak, ucap dari Huang Fu Guchong. Benar, Guan Xuankui menganggukkan kepalanya dan berkata, 10 tahun kemudian, itu akan menjadi hari di mana kita akan kembali dengan kuat dan mengusir mata-mata itu, ucap dari Guan Xuankui. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, dia tidak tahu harus berpikir apa, dan menjadi ragu untuk mengatakan apapun. Master Sekte, katakan saja apa yang kamu ingin katakan, ucap dari Han Gu. Han Gu, Master Sekte ini terutama harus menganiayamu selama 10 tahun, saat ini cederamu masih belum cukup serius, aku khawatir leluhur lain masih akan curiga. Kamu akan kehilangan lengan milikmu, 10 tahun kemudian, ketika aku kembali, aku akan menggunakan cairan kehidupan untuk memulihkanmu, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Han Gu, setelah berkata, bang. Seluruh lengan kirinya berubah menjadi awan kabut darah, dan kemudian, pedang suci dimasukkan ke cincin penyimapan, dan dia memegang mayat di lengan kanannya dan terbang keluar dari gua dengan kecepatan yang sangat tinggi. Keesokan harinya, di pagi hari, leluhur keempat penegak hukum tidak ragu-ragu untuk terluka parah dan menghancurkan lengannya, setelah berpura-pura membunuh Guan Xuankui dan Tan Yun, Han Gu membawa mayat tanpa kepala Tan Yun dan kembali ke sekte, seolah-olah dia telah menumbuhkan sayap dan menyebar ke seluruh penjuru Huan Fu Shengzong. Lebih dari 7 juta murid sekte luar, sekte dalam, sekte abadi, dan sekte suci bersorak dan bersemangat di permukaan. Tetapi sebagian besar murid diam-diam sedih di dalam hati mereka. Karena di dalam hati mereka, mereka tidak pernah percaya bahwa Tan Yun akan membunuh Master Sekte lama. Tapi mereka tidak berani mengungkapkan isi hati mereka, karena ini adalah hukuman mati. Pada saat ini, di Gunung Kuno Huangfu, di kuil Huangfu, Han Gu memasuki aula dengan mayat tanpa kepala di lengannya, membungkuk kepada Tante Yu yang menjaga roh Tante Xuanzong, dan memasang penghalang kedap suara. Kemudian, Han Gu memberi tahu Tante Yu seluk-beluk kematian Tante Xuanzong dan strategi Tan Yun. Tante Yu mendengar kata-kata itu, dan kemudian menyadari bahwa dia telah salah memahami Tan Yun. Dia memikirkan masalah karena menyakiti Sen Subing dan Mu Mengyi, dan merasa sangat menyalahkan diri sendiri. Tante Yu mendengarkan strategi Tan Yun, dan dia adalah satu-satunya yang mengetahuinya, bahkan Tante Xianer. Kemudian, keduanya pergi ke alam rahasia divisi berjasa bersama. Setelah mendengar tentang hal itu, para pejabat tinggi dari berbagai cabang sekte suci semua skeptis dan memasuki tanah suci berjasa.
Saat ini, di dojo berjasa. Ketika Sen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian melihat Han Gu membawa mayat tanpa kepala dan pedang suci Tan Yun muncul, keempat gadis itu merasa pusing dan wajah mereka menjadi pucat. Pada saat ini, suara Han Gu terdengar di benak Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, "Nyonya Sekte Master, jangan khawatir, Master Sekte baik-baik saja sekarang, dia akan kembali dalam 10 tahun. Sekarang Anda bekerja sama untuk mengidentifikasi mayat, datang untuk membingungkan leluhur dari semua divisi," ucap dari Han Gu lewat transmisi suara. Setelah Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao mendengarnya, hati mereka sangat bersemangat, tetapi wajah mereka menjadi semakin sedih. Kedua gadis itu berbaring di atas mayat Tan Yun, yang palsu, yang tanpa kepala dan menangis dengan memilukan. Sementara kedua gadis itu menangis, mereka menjelaskan ciri-ciri pada mayat itu. Tangisan yang memilukan itu tak tertahankan untuk didengar. Saat ini Sue Zian menangis dan pingsan, Sen Subing juga berduka. Puff! Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao memaksakan seteguk darah dan jatuh lebih dulu ke tubuh Tan Yun, memegangi tubuh itu erat-erat dan tidak melepaskannya. Tentu saja, mereka khawatir seseorang akan menarik tubuh itu untuk diautopsi. Pada saat ini, Tuoba Qingtian, Situ Wuhen, Feng Yun dan 9 leluhur lainnya, melihat dari Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, penampilan sedih Sue Zian, ditambah pedang ilahi di tangan Han Gu, dan Han Gu menghancurkan tanda-tanda seperti kehilangan lengan, terluka parah, dan lain-lain. Mereka mengkonfirmasikan bahwa Tan Yun sudah mati. Adapun Nangong Ruksue, dia juga menangis. Dan Feng Qingcheng, kepala formasi gerbang suci, menutup matanya, dan berkata dengan suara gemetar, "Dia telah menodai kepolosanku, bukankah aku selalu membencinya? Dia telah mati, kenapa? Dia benar-benar mati, tapi aku tidak bisa bahagia," ucap dari Feng Qingcheng di dalam hatinya. Feng Yun diam-diam menghela nafas, surga cemburu padani, surga cemburu padanya. Sayang sekali, ucap dari Feng Yun di dalam hatinya. Setelah itu, Tan Taiyu meraung dengan marah, selain binatang jahat seperti Tan Yun, saudara perempuan Sen Subing dan Sen Suzhen tidak dapat melarikan diri, ucap dari Tan Taiyu. Setelah itu, Tan Taiyu memandang Tan Tailong, menggertakkan giginya dan berkata, "Kakak kedua, masukkan Sen Subing, Sen Suzhen, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan semua anggota berpangkat tinggi dari divisi berjasa gerbang suci ke dalam penjara wilayah suci Huangfu, pukul mereka siang dan malam. Siksa mereka sampai mati, sehingga mereka tidak bisa bertahan hidup," ucap dari Tan Taiyu. Setelah itu, Tan Taiyu mengirim transmisi suara kepada Tan Tailong, saudara kedua, setelah menempatkan mereka di penjara suci Huangfu, buka terowongan bawah tanah dan kirim mereka ke ruang rahasia saya, sehingga mereka dapat berkultivasi dengan baik, ucap dari Tan Taiyu. Tan Tailong tidak mengatakan apa-apa. Setelah dia mengungkapkan pemahamannya, dia tampak garang dan mengantar pergi para pemimpin senior dari divisi berjasa, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian. Di mata orang luar, Tan Taiyu ingin melampiaskan kebenciannya yang tak ada habisnya untuk Tan Yun pada Mu Mengyi dan beberapa orang lainnya. Pada saat ini, hanya Han Gu, Mu Mengyi, dan Zhong Wuxiao yang tahu bahwa Tan Taiyu melakukan ini untuk melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Setelah itu, Tan Taiyu melirik leluhur dari 9 divisi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang Tan Yun dibunuh oleh leluhur keempat penegak hukum, Master Sekte berikutnya akan dipilih dari orang-orang di penegak hukum, dan hanya itu," ucap dari Tan Taiyu. Penjabat Master Sekte, bagaimana ini bisa dilakukan? Tuoba Qingtian mengerutkan kening, tampak hormat, tetapi nadanya sangat keras, "Wakil Master Sekte, ketika kami setuju untuk membunuh pengkhianat Tan Yun, kami tidak menyertakan sistem penegakan hukum," ucap dari Tuoba Qingtian. "Itu benar," Situ Wuhen bergema, "atas nama Master Sekte, menurut kata-kata bawahan ini,
yang paling adil bagi para murid dari 9 divisi. Selain divisi berjasa untuk bersaing memperebutkan posisi sekte, harus bersaing berdasarkan kemampuan mereka, ucap dari Situ Wuhen. Yah, saran leluhur Situ yang lebih tua sangat bagus, Zhong Libo berkata dengan satu kata, saya setuju dengan saran itu, ucap dari Zhong Libo. Setelah itu, leluhur besar, leluhur, dan pemimpin tingkat tinggi dari berbagai divisi menyatakan posisi mereka untuk memperebutkan posisi Master Sekte lagi. Han Gu dan Tan Taiyu secara alami pura-pura sangat marah, tetapi mereka akhirnya setuju. Wakil Master Sekte, bawahan saya menyarankan agar itu diadakan besok, ucal dari Tuoba Qingtian, setelah dia berbicara. Ketika leluhur lainnya akan setuju, wajah Tan Taiyu merah dan telinganya merah, dan dia melompat seperti guntur. Tuoba Qingtian, Tan Yun, hewan itu baru saja diadili, dan tulang-tulang Master Sekte tua tidak dingin, apakah Anda ingin segera mendapatkan posisi Master Sekte? Orang tua ini lelah juga, orang tua ini akan berkata, 10 tahun kemudian, setelah 10 tahun, lelaki tua ini akan pensiun, lelaki tua ini tidak akan peduli dengan Huang Fu Shengzong dan ini sudah berakhir, ucap dari Tan Taiyu. Setelah berbicara, Tan Taiyu dengan marah pergi. Dalam hal ini, Tuoba Qingtian dan 8 leluhur hebat lainnya tidak lagi berdebat. Memang benar bahwa 10 tahun sangat lama bagi orang-orang duniawi, tetapi bagi mereka, itu hanyalah jentikan jari mereka. Hari berikutnya, di rumah gua, di tebing di pegunungan hukuman surgawi, Huang Fu Guchong memandang Tan Yun dengan penuh semangat, Tuan, itu berhasil, ada berita dari anggota pembunuhan bahwa telah dikonfirmasi bahwa pertempuran untuk raja akan dimulai 10 tahun kemudian, ucap dari Huang Fu Guchong. Oke, bagus sekali, Tan Yun tersenyum dan berkata, dengan cara ini aku bisa meditasi dengan tenang, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memasuki lantai 6 menara suci yang sangat indah, duduk bersila, dan berkata pada dirinya sendiri, 10 tahun di luar, ribuan tahun di menara. Pertempuran untuk Master Sekte adalah hari ketika aku, Tan Yun, akan kembali, ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai kultivasi dan berlatih. Waktu di menara, 230 tahun kemudian. Tiba-tiba, langit di atas tebing ditutupi dengan awan gelap sejauh 50.000 mil, dengan guntur dan kilat. Jelas bahwa Tan Yun telah menyentuh penghalang lapisan pertama alam Vena Ilahi, memicu bencana besar Vena Ilahi. Wosh! Tan Yun terbang keluar dari gua, melesat ke langit ke kedalaman pegunungan hukuman. Huang Fu Guchong menggunakan teknik tembus pandangnya dan mengikuti dengan cermat untuk melindungi Tan Yun, takut ada seseorang mengganggu malapetaka Tan Yun. Guan Xuankui tinggal di rumah gua, menjaga menara suci Linglong. Sampai hari gelap, Guan Xuankui menunggu sampai Tan Yun memancarkan aura tingkat pertama alam Vena Ilahi, dan akhirnya Tan Yun berhasil. Tan Yun terbang ke rumah gua dengan semangat tinggi, dan kemudian memasuki lantai 8 menara suci untuk berlatih. 1 hari berkultivasi di lantai 6 setara dengan 4 bulan di dunia luar, 1 hari berkultivasi di lantai 7 adalah 4,5 bulan, dan 1 hari di lantai 8 setara dengan 5 bulan di dunia luar. Setelah Tan Yun memasuki lantai 8, dia membiarkan kera iblis pembantai surga pergi ke lantai 7 dan singa naga emas ke lantai 6. Tan Yun awalnya ingin Guan Xuankui dan Huang Fu Guchong masing-masing memasuki lantai 5 dan 4 untuk berkultivasi. Namun, keduanya menolak dengan sopan. Ketika mereka mencapai wilayah mereka, mereka mencari waktu yang pas untuk berlatih. Dalam retret Tan Yun, di Huang Fu Shengzong saat ini, leluhur setiap divisi, sekali lagi melakukan yang terbaik untuk mengajar para murid dari semua lini. Para leluhur mengajarkan keterampilan pamungkas, mereka berharap muridnya dapat membunuh lawan dan naik posisi Master Sekte. Hari ini, Huang Fu Shengzong dapat dikatakan penuh dengan bubuk mesiu,
dan konfrontasi antara berbagai divisi, hampir di luar kendali. Pada saat ini, 3 tahun 4 bulan telah berlalu sejak semua orang mengira Tan Yun meninggal. Di Huangfu Shengzong, di Tanah Suci Divisi Alkemia. Di aula yang megah, Jin Xianghai, leluhur Divisi Alkemia, membungkuk dalam-dalam kepada Jin Suzi dan berkata, Patriark, 8 tahun yang lalu, Anda meminta bawahan ini untuk mengumpulkan anggota keluarga Jin yang didistribusikan di benua hukuman surgawi. Sekarang anggota keluarga Jin sedang menunggu di titik berkumpul di luar pegunungan hukuman surgawi. Selama Anda memberi perintah, keluarga Jin kami dapat menyerang Huangfu Shengzong, ucap dari Jin Xianhai. Mendengar ini, Jin Suzi mengerutkan kening, Penatua, sekarang Tan Yun sudah mati, menurut pendapat Anda, haruskah kita menyerang sekarang, atau setelah lebih dari 6 tahun lagi? Dan jika murid alkemia saya gagal memperjuangkan posisi raja, ucap dari Jin Suzi. Mendengar ini, Jin Xianghai berkata dengan jujur, Patriark, dengan pendapat bawahan, secara alami lebih dari 6 tahun kemudian, jika kita gagal memperjuangkan posisi raja, kita akan bertarung lagi. Jika murid jeniusku dari keluarga Jin bisa menjadi raja saat itu, kekuatan Jin akan dipertahankan, dan kemudian kita akan bertarung lagi di masa depan dengan dinasti Tang Zunsheng, bunuh Tang Yongsheng untuk membalas dendam, ucap dari Jin Xianhai. Jin Suzi mengangguk setuju, baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu, ucap dari Jin Suzi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.